Bab 1777. Tombol pemicu kemarahan Erik Kin. Di tengah suara berderak, ilmu sihir yang dikerahkan oleh tiga tetua ditelan habis-habisan oleh Sky Eater. Serangga beracun ini tidak memiliki kebijaksanaan dan bertindak persis seperti yang diperintahkan tuannya. Saat ini merasakan kemarahan di hati Erik Kin. Mata mereka semua berkilat dengan cahaya merah yang ganas, dan selama Erik Kin memberi perintah, mereka akan mati-matian menerjang semua orang. Sky Eater, dan ini adalah segerombolan serangga yang terbentuk. Kalian berdua jangan gegabah, benda ini menelan segalanya, bahkan kamu dan aku pun bisa dimakannya. Satu orang dari tiga tetua mengenali benda mengerikan ini, kulit kepalanya mati rasa, mau tidak mau mengingatkan mereka dengan keras. Siapa sebenarnya bocah ini, dan mengapa dia datang ke sini untuk menyiksa pengurus istana es kita? Ketiga tetua itu sangat marah dan pada saat yang sama juga merasa bingung. Dengan resiko dikepung dan dibunuh oleh istana es, menangkap seorang pengurus untuk disiksa, apa niatnya? Mona, ada apa ini sebenarnya? Wanita tua berambut putih itu melihat Mona yang terpana di samping dan langsung meraihnya. Para tetua, sepertinya sesuatu terjadi pada gadis suci Su. Ini adalah pasangan seimannya, Erik Kin. Masalah ini ada hubungannya dengan pengurus Liu. Mona tergagap dan menceritakan masalah itu dengan bingung. Sembarangan, pengurus Liu tidak hanya setia, bahkan jika dia benar-benar berkhianat, tidak akan sampai pada giliran orang luar untuk menegakkan hukum keluarga. Kemarahan wanita tua itu tidak padam, dan dia mempersembahkan sebilah pedang panjang sedingin es, berniat untuk secara paksa menghancurkan Sky Eater ini. Tetapi pada saat ini, langit yang penuh dengan Sky Eater tiba-tiba menyatu, seolah-olah air pasang berbalik, semuanya kembali ke tubuh Erik Kin. Dengan sekejap, Erik Kin sudah mendapatkan apa yang ingin dia ketahui, dan langsung meninggalkan pengurus Liu yang setengah mati. Kemudian dia membumbung tinggi dan mengarah ke arah partai bagian luar. Sudah melukai orang masih ingin lari, bajingan ini menganggap istana es Arktik itu apa? Wanita tua itu berteriak, dan mereka bertiga mengejar Erik Kin. Namun, Erik Kin terus bergerak ke kiri dan ke kanan dalam formasi, dan dalam sekejap telah terbang keluar dari formasi, dan di bawah langkah api langit, jaraknya dengan mereka bertiga semakin jauh. Nikosi dan partai Jihuo, tetua Yin macam apa, mereka berada lebih dari 1000 mil di sebelah barat istana es Arktik. Terbang keluar dari istana es Arktik, Erik Kin dengan tenang merenungkan pesan yang diterimanya dari mulut pengurus Liu. Di tengah-tengah ilusi, tidak ada konsep waktu, dan hanya dalam beberapa saat, pengurus Liu telah disiksa ribuan kali oleh dirinya. Bahkan segumpal besi pun bisa dicairkan oleh dirinya menjadi besi cair, apalagi pengurus Liu sama sekali bukan orang yang punya prinsip. Nikosi ini benar-benar sialan. Dia bahkan berani menyerang Finola Su, dan partai Jihuo ini. Tidak disangka kedua pihak ini juga punya keterlibatan. Orang-orang ini semua harus dibunuh. Hati Erik Kin sangat dingin, Finola Su adalah tombol pemicu kemarahan di hatinya. Mereka berani menyerang Finola Su, maka dirinya juga tidak akan tanggung-tanggung, bahkan jika itu Dewa Langit pun tetap dia bunuh. Dalam waktu sangat cepat, Erik Kin sudah terbang di atas lapisan es di sana. Namun, kerohaniannya menyapu dan dia tidak melihat sesuatu yang aneh, bahkan gunung es tempat Finola Su berada pun tidak ada. Erik Kin tidak terkejut dengan ini, pihak lain melakukan serangan diam-diam di tempat belantara ini, mereka pasti akan mengerahkan berbagai formasi untuk mencegah agar transmisi suara pihak lain tidak sampai diketahui oleh orang yang lewat. Ketika mata Dewa dan Dark Eye dikerahkan secara bersamaan, Erik Kin tiba-tiba menyadari bahwa di suatu tempat di bawah puncak gunung, Reiki berfluktuasi dengan tidak biasa. Tubuh Raja Qin.
Erikin bahkan tidak repot-repot melihat pola formasi dan memecahkannya, dia langsung mengoperasikan ilmu sihir kuno keluarga Qin. Tubuh Raja Qin yang besar tiba-tiba muncul di atas kekosongan di belakangnya. Tubuh itu terbang jatuh seperti meteorit, bayangan Raja Qin itu bagaikan gunung, datang bersama Erikin. Bum bum bum. Bayangan Raja Qin yang kuat menyerang, kepalan tangan yang seperti bukit, menghantam formasi bagaikan titik-titik hujan. Setiap pukulan itu mengenai tempat formasi, dan dalam sekejap, formasi itu akan jatuh. Siapa? Dalam formasi, Nikosi dan partai Jihuo yang terus-menerus membombardir gunung es juga kaget oleh suara yang menggetarkan bumi ini. Saat ini, es misterius yang dipadatkan oleh Finola Su dengan jiwa es itu baru saja pecah 60%, dan untuk menangkap Finola Su sudah tidak terlalu jauh. Nikosi mendongak, tetapi awalnya terkejut, lalu sangat gembira. Erikin, ternyata dia. Tidak disangka dia datang untuk cari mati, benar-benar kebahagiaan ganda. Sebelumnya dia masih khawatir Erikin akan membawa para tetua istana es Arktik, tetapi kerohaniannya menyapu, ternyata dia hanya sendirian, dan Nikosi pun segera lega. Seharusnya mungkin karena mereka berdua punya rahasia komunikasi, atau hanya karena Erikin memperhatikan sesuatu dan bergegas datang. Tetua Yin, biarkan dia masuk dan bunuh dia. Nikosi berkata, Erikin ini adalah seorang ahli formasi. Selama kamu berhati-hati dalam aspek ini, orang ini akan bisa ditangkap. Baik. Pria berjanggut pendek juga mengangguk, membiarkan Erikin menghancurkan formasi seperti ini dan orang-orang ini mengungkapkan jejak mereka, akan membuatnya semakin buruk. Dia melakukan transmisi suara, lebih dari 10 kultivator partai Jihuo terbang ke atas, dan pada saat yang sama, Tetua Yin langsung menutup formasi dalam waktu singkat. Ingin membiarkanku masuk dan memerangkap aku di dalam, maka kalian harusnya melihat dulu siapa aku dulu. Erikin mencibir dan tiba-tiba terbang ke dalamnya. Matilah kamu. Belasan kultivator partai Jihuo bergegas menuju Erikin. Erikin melirik kerumunan, dan pertama-tama melirik dulu ke atas tanah. Di antara puncak es, Finola Su masih aman, dan dia barulah merasa lega. Bodoh, saat seperti ini masih berani tidak konsentrasi. Sret. Ketika Erikin melihat ke kejauhan, bayangan di belakangnya bergerak, dan seorang kultivator fase transendensi level 7 berjalan keluar dengan mencibir. Telapak tangannya menghantam dan mengeluarkan api yang menyala-nyala, seperti naga api yang langsung menuju Erikin. Dengan suara keras, naga api menelan Erikin secara langsung. Anak ini, mesti tidak mati juga akan terluka parah. Kultivator laki-laki ini hanya menunjukkan senyum, tetapi melihat sebuah energi hitam, seperti anak panah yang lepas dari busurnya dan terbang keluar dari lautan api. Puff! Lelaki itu menundukkan kepalanya dengan lesu, menyaksikan dadanya ditusuk oleh energi hitam, dan kemudian energi ini berubah menjadi serangga beracun yang tak terhitung jumlahnya, menggigit tubuhnya dengan gila. Ceritan yang mengejutkan terdengar, dan pria itu langsung hancur berkeping-keping. Siapa yang bodoh? Erikin begitu dingin hingga dia bahkan tidak repot-repot memperhatikan orang ini, dan tiba-tiba terbang ke arah Finola Su. Anak ini tidak menghindar sama sekali, apakah dia memang cari mati? Kultivator partai Jihuo kaget dan terus menggunakan berbagai cara yang mengejutkan. Namun, apapun ilmu sihir yang dipergunakan, Erikin tidak mempedulikannya, dan langsung mengerahkan tubuh Raja Qin dan tubuh Balrog untuk melawan, lalu memanggil Sky Eater untuk membunuh. Satu kekuatan melawan banyak kekuatan. Di tengah gemuruh, wajah Erikin dingin dan tubuhnya terus terbang ke arah Nikosi dan pria bermarga Yin. Dulu ketika bertempur, Erikin sering memiliki keraguan dan sedikit menyembunyikan. Tapi hari ini Nikosi membuatnya benar-benar marah, dan segala jurusnya tidak dia pertahankan lagi.
Mengerahkan energi abadi, langsung menembakkan jurus telapak kaisar, teknik jari Raja Api. Pedang abadi yang tak terhitung jumlahnya berterbangan, menusuk dengan gila seperti badai. Ribuan cahaya dengan gila menyapu dunia. Erikin seperti meteorit yang menghancurkan segalanya dan tidak pernah berhenti, kemanapun dia lewat, raungan dan jeritan terus berlanjut. Para kultivator partai Jihuo ini tidak dapat menyakiti Erikin, tetapi tidak dapat menahan serangan Erikin. Ada lebih dari 10 kultivator fase transendensi, yang paling tinggi adalah fase transendensi level 8, dan yang terendah adalah fase transendensi level 3. Akhirnya mereka semua berubah menjadi mayat dalam sekejap, dan darah mengalir deras, bahkan tidak ada jiwa yang tersisa. Bersambung.